Bismillah. Gak kurang kesini. Kurang kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Direktur dari Rumah Sakit atau RSUD Ponorogo, yang kami hormati pula DKM Masjid Asy-Syifa RSUD Ponorogo, Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini di Masjid Asy-Syifa RSUD Ponorogo. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Dan tema yang disampaikan oleh panitia niki nyuwun pangapunten, yang menetapkan tema senes kula Pak, tapi panitia. Judulnya Untukmu yang Sedang Sakit. Tema menika adalah judul buku ini Bu, Untukmu yang Sedang Sakit. Menawi bapak-bapak ada yang sudah punya, mungkin nanti bisa dibuka. Cuman saya perhatikan ini yang datang kajian sehat napa sakit? Alhamdulillah sedaya sehat, Masya Allah. Baik, berarti mungkin judulnya kita tambahkan Mbak ya, Untukmu yang Sedang Sakit Hati. Duh, barangkali kelihatan fisiknya seger, sehat, tapi manai loro kan wonten nggih. Jadi Anda datang ke sini dalam kondisi untuk memperbaiki batin. Cuman kata panitia, ini yang mendengar Pak seluruh penghuni yang ada di rumah sakit ini. Betul Pak? Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, jin dan manusia. Masya Allah. Ini kajian lintas alam. Alhamdulillah. Dan memang yang namanya ilmu tausiah itu bisa menjadi nutrisi bagi batin. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruham min amrina, ruh dari ketetapan kami. Allah Subhanahu wa taala menyebut ilmu itu seperti ruh, karena ruh adalah sumber kehidupan. Sebab yang namanya Al-Quran dan Sunnah itu merupakan sumber kehidupan bagi batin. Makanya kalau orang itu rajin mendekat kepada Al-Quran, rajin mendekat kepada Sunnah Nabi SAW, purun ngrungokno pengawasan dan seterusnya, dia akan memiliki manah yang sehat, hati yang sehat. Kalau hatinya sehat, nuraninya sehat, maka nurani ini yang menguasai keinginan batin. Sehingga ketika hatinya sehat, dia mencintai karena Allah. Kalaupun membenci, membenci karena Allah. Dia memberi karena Allah, dia tidak memberi juga karena Allah. Sehingga aktivitas yang dia lakukan
diiringi dengan nuansa bagaimana kondisi nurani yang sehat ini. Sebaliknya, kalau batin manusia itu tidak pernah dihujani dengan ilmu, maka akan menjadi hati yang mati. Nah, nek hati itu mati, maka selanjutnya yang menguasai ini apa? Hawa nafsu. Nek yang menguasai hawa nafsu karena nuraninya mati, seneng karena hawa nafsu, cinta-cintanya juga karena hawa nafsu, bencinya juga karena hawa nafsu, dan seterusnya. Nah, kalau sudah karena hawa nafsu, maka aktivitas dia dipengaruhi oleh hawa nafsu. Makanya Nabi SAW mengingatkan, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam badan ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau segumpal daging ini bagus, maka seluruh badan akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau daging ini jelek, maka seluruh badan jadi rusak. Segumpal daging menika napa? Ala wahiyal qalbu. Nabi SAW ngendika itu adalah hati. Ngendikane sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Yang namanya hati itu raja, sedangkan anggota badan manusia niku kados dene pasukan. Napa sing dikarepne pasukan tergantung dari apa yang diperintahkan oleh sang raja. Nek rajane apik, kerajaane dadi apik, dan sebaliknya. Dari sinilah setiap mukmin butuh untuk belajar, butuh untuk ngaji, agar dia ngasih nutrisi bagi batin. Jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah keterangan yang pernah disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Beliau menyampaikan seperti ini, bahwa dalam hati manusia itu ada potensi sakit. Sebagaimana fisik manusia juga bisa mengalami sakit. Coba di antara bapak ibu yang dari lahir sampai usia sekarang belum pernah sakit, angkat tangan. Ada? Nggak ada. Mungkin yang di belakang ada, Pak. Dari mulai lahir sampai tua ora tau loro. Ada, boleh angkat tangan, nanti boleh pulang duluan. Ada nggak? Nggak ada. Baik. Yang namanya badan pasti pernah sakit. Hati juga seperti itu. Yang namanya hati juga dia mengalami sakit. Apa yang menyebabkan hati itu sakit? Aneka maksiat. Kemudian penyakit-penyakit batin, kados dene penyakit dengki, penyakit iri, penyakit ujub, ya, penyakit sum'ah, serakah, dan seterusnya. Lalu Ibnu Qayyim menjelaskan bagaimana caranya agar orang itu bisa mengobati penyakit hati. Beliau mengatakan seperti ini, sebagaimana orang bisa mengobati penyakit badan, manusia juga bisa berusaha untuk mengobati penyakit hati. Kata beliau, ada 3 langkah yang bisa dilakukan untuk mengobati penyakit batin. Langkah yang pertama adalah hifdzul quwwah, menjaga potensi kekuatan yang ada pada hati. Karena ini modal dasar. Ibaratnya wong niku nek lara fisik mesti dokternya nyarankan, pertama jangan sampai badan ini ngedrop. Makanya kemudian pasien dinasihati jaga istirahat, makan makanan yang bergizi, kemudian jangan terlalu mikir terlalu dalam. Tujuannya apa? Biar potensi kekuatan badan itu masih bertahan. Karena kalau kekuatan badan menikah sudah hilang, modalnya sudah nggak ada, bagaimana mau dikembangkan? Hati juga seperti itu. Kalau kemudian kekuatan batin itu sudah hilang, maka modalnya sudah nggak ada. Bagaimana mungkin mau diobati?
Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wong niku nek atine mati walaupun dikasih pengajian ora bakal nembus manah. Tidak bakalan tembus batin. Kenapa? Wis mati. Wong mati saged diobati mboten, Pak? Napa wonten dokter sing saged ngobati wong mati, Pak? Disarekne. Jadi kalau sudah mati ya dikubur. Sehingga hati yang mati gimana? Mbok dikai pengajian ora bakalan tembus. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wong kafir niku padha mawon. Orang kafir itu sama saja, mau kalian kasih peringatan, dikandani ra dikandani, fahum la yu'minun, ora bakalan beriman. Kenapa? Karena sudah mati. Nek wis mati, meskipun dikasih obat, dikasih nutrisi, wong mati kok disuntik vitamin C dosis tinggi, kira-kira matanya sakit ketop-ketop boten? Oh, to gerak to, mripate alhamdulillah iso urip. RSUD Ponorogo sakit seperti itu enggak, Pak? Enggak bisa ya. Karena sudah mati. Sehingga karena dia sudah mati enggak mungkin lagi bisa diobati. Makanya hati yang mati itu bahaya. Nek atine wis mati, maka tidak akan mungkin bisa dihidupkan dengan peringatan Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga ngasih pelajaran dalam Al-Quran tentang hati yang mati disebabkan karena hatinya jadi orang munafik. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau mentadaburi Quran? Apakah hatinya sudah terkunci mati? Jadi yang dimaksud ayat ini adalah berkaitan dengan keberadaan orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wong munafik niku tonggone sinten, Pak? Tonggone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tonggone Abu Bakar, tonggone Umar, tonggone Utsman, tonggone Ali, tonggone para sahabat yang mulia. Meskipun mereka sering mendengarkan tausiah, kadang mendengarkan ceramah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun gandeng wong munafik niku atine mati, mbok dikai ceramah sampai ping 1000 ora bakalan tembus karena sudah mati. Karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, jaga hati ojo sampai mati. Sing saged marakno ati mati niku napa Pak Ustaz? Yang bisa menyebabkan hati itu mati adalah perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Sinten mawon sing nglakoni syirik mongko niku sama dengan nyembelih atine, Pak. Nek wis nglakoni syirik, nggih pun kata Allah taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, sing jenenge perbuatan syirik tidak ada ampun. Walaupun pelakunya adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, tidak ada kompromi. Nek awakmu nglakoni syirik, sedaya amalmu ilang, ora kanggo, sehingga simpanan yang ada dalam hati seperti tidak ada. Wala takunanna minal khasirin, lan awakmu bakal dadi wong sing paling rugi. Makanya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh manusia itu bisa menyebabkan hati niku napa? Mati. Jenengan jaga nggih, aja sampai nglakoni syirik sampai mati. Rupane apapun, ana sing bentuke sajen, ana sing bentuke napa melih larung, ana sing bentuke, semua tindakan sajen sesajian kepada selain Allah itu masuk perbuatan kesyirikan. Ini bisa membunuh batin. Jangan sampai dilakukan. Termasuk juga dolanan jimat, gitu. Maka yang suka main jimat nyuwun tulung nggih. Sebaiknya yang punya jimat segera daftarkan ke RSUD, nggih.
Untuk mengikuti kajian Sabtu pagi, kita butuh klinik khusus bagi mereka yang hatinya sudah mati. Oke, ini yang pertama. Jadi biar hati itu bisa sehat, cara yang pertama gimana? Hifdzul quwwah. Batin harus dijaga. Batin harus dijaga kekuatannya agar batin ini tidak mati. Oke. Nah, cara menjaga kekuatan batin agar tidak mati adalah jangan sampai melakukan perbuatan kekufuran, perbuatan kesyirikan, perbuatan yang bisa menyebabkan batin itu rusak. Maksiat, nggih. Ngrungokno gerenengan, ngrungokno rasan-rasan, itu bisa menyebabkan batin jadi sakit, tambah sakit. Yang nomor 2, agar batin ini tetap terjaga sehat adalah dihindarkan dari potensi yang bisa merusaknya. Biasanya kalau dokter ngasih saran kepada pasien, dokter akan menyampaikan beberapa pantangan. Bapak nek lara kaya ngene iki, Pak, hati-hati Pak nggih. Bapak boten angsal dahar A, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Kenapa? Agar tidak semakin menurunkan kualitas kesehatannya. Sehingga dokter akan menyarankan aneka pantangan-pantangan. Ati sing mati, ati yang sakit juga seperti itu. Ulama akan menyarankan Anda harus meninggalkan beberapa perbuatan. Karena kalau kamu melakukan seperti ini, nanti kualitas hatimu jadi semakin turun. Kesehatan hatimu jadi semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Karena ada pantangan yang tidak boleh dilanggar. Tujuannya biar tidak semakin memperparah kondisi orang yang sakit, maka harus dihindari pantangannya. Contohnya nggih, kalau tiang niku kagungan sakit gendis, pantangannya apa? Hah? Tidak boleh yang manis-manis. Pak, nek senyum aja manis-manis, Pak. Nggih. Sampean ini enggak ada penyakit gendis. Hindari makanan yang manis, gitu. Kemudian hindari minuman-minuman yang manis. Karena mungkin bisa memperparah kondisinya. Kalau ada orang yang punya penyakit, misalnya kolesterol, yang dihindarin apa? Nggih, jenengan boten angsal, gorengan dan seterusnya. Niku dokter yang ngerti. Nek kula boten paham. Nggih. Demikian pula misalnya ada orang yang dia punya penyakit batin. Pak Ustadz, kula niki duwe masalah. Napa masalahe? Nek dikongkon pengajian niku kok males niku napa Pak Ustadz? Tapi nek kon blonjo niku wah, brigas Pak Ustadz. Seneng. Nggih. Nek dijak ning mall niku wah, brigas semangat. Nek dikon blonjo, nek dikongkon ngaji, malas. Niku napa Pak Ustaz? Nggih. Carane. Nah, nanti Ustaz akan memberikan pantangan. Tak kasih tahu ya pantangannya. Kenapa Anda kok sering punya penyakit seperti ini? Ditunjukkan. Kata kuncinya siji, jenengan terlalu banyak saldonya. Mangkane seneng belanja. Nyen sewu nggih, bapak-bapak kalau jalan-jalan ke mall bersama istrinya, gitu. Belanja. Terus beli-beli barang. Ke kasir bayar. Sing bayari bapak napa ibu? Nganggo duwite sinten? Bapak. Metu saka mall sing siji seneng, sing siji senep. Leres mboten, Pak? Betul. Masya Allah. Makanya nek mlebu mall niku bapake wis senep sisik. Ngejake kok ning kene, mbok ngejak ning pengajian ngono lho, sarapan gratis. Baik. Demikianlah pantangan yang perlu dihindari. Karena kalau ada pantangan menyebabkan orang itu semakin turun kualitas hatinya. Sebagaimana orang kalau sakit, ketika dia justru melanggar pantangan akan memperparah penyakitnya.
Loh Pak, lukanya kok makin parah. Jenengan konsumsi apa? Wah, kemarin saya nggak sabar ya Pak Dokter. Jadi ada pengajian kayak nopo gratis tak pangan kabeh. Loh Pak, ini pantangan Pak. Jenengan nek lara kaya ngene iki mboten angsal pecel Pak. Dan seterusnya, misalnya ya. Baik. Yang ketiga, ketika hati itu sedang sakit, maka tahapan yang ketiga adalah istifraghul mawad al-fasida. Harus dirusak sumber penyakitnya. Sumber penyakitnya ada di mana sih? Di sini. Nah, ini harus dihilangkan. Karena kalau sumber penyakitnya tidak hilang, masih bertahan, maka dia akan sulit untuk diobati. Nah, biasanya dokter setelah tahu sumber penyakitnya, nanti akan dikasih obat. Bapak, penyakit Bapak niki bakteri. Bapak kedah ngunjuk antibiotik. Penyakit Bapak ada di sini, Bapak harus minum obat ini dan seterusnya. Itu berarti tujuannya apa? Nyerang bagian titik yang menjadi sumber penyakit. Ada juga orang yang seperti itu. Nyun sewu nggih. Kadang ada model orang niku seneng dengan apapun yang dimiliki oleh orang lain. Makanya sampai ada istilah rumput tetangga lebih biru. Saking ijone sampai tadi biru. Walaupun dia sudah memiliki banyak, tapi ketika dia melihat milik orang lain, dia selalu berharap dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kok iku duwe iku ya, aku durung duwe. Kok iku duwe iku, aku durung duwe. Jadinya apa? Dia meremehkan nikmat yang sudah dia miliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih saran. Nek ana penyakit kados ngeten niki, obate napa? Lihatlah kepada yang lebih rendah, jangan melihat kepada yang lebih tinggi. Sehingga dalam urusan dunia kon nyawang pripun, Pak? Lihatlah kepada yang lebih bawah. Nek awakmu duwe mobil roda papat, alhamdulillah, wis rakodanan, tapi watuk-watuk nggih. Tinggal dilut mogok. Tinggal dilut mogok. Disyukuri saja. Sebelah sampean loran duwe mobil, duwene mong pit motor, sepeda motor, nek udan kodanan, panas kepanasan. Oh, sampean ora kodanan. Kalaupun kita punya motor, lihatlah tetangga sebelah yang tidak punya sepeda motor, dan seterusnya. Seperti itulah cara agar hati hamba itu tidak menjadi iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Nabi SAW mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru man huwa fawqakum. Sawangan wong sing ning ngisormu, lihatlah orang yang lebih bawah daripada kamu, jangan lihat orang yang lebih atas daripada kamu. Fawa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar tidak membuat kalian semakin meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dados menungso niku nek arab-arab nikmat yang dimiliki oleh orang lain, terkadang menyebabkan dia meremehkan nikmat yang sudah dia miliki. Makanya ngeten Mbak, ngendikane ulama, ada 3 tingkatan cara manusia dalam menyikapi nikmat. Sing nomor dhuwur, yang pertama, yang paling tinggi, mensyukuri. Niki sing paling apik. Sing pun bawa buku monggo dicatet nggih. Ket mau nggawa buku kok ora ono sing dicatet iki. Bingung arep nyatet sing ndi niki. Ada 3 tingkatan sikap manusia dalam menyikapi apa? Nikmat. Yang paling atas bersyukur. Niki yang paling bagus. Tahapan yang kedua atau tingkatan yang kedua, hambar. Hambar niku tegese boten syukur, nggih boten meremehkan, biasa mawon. Yang paling rendah meremehkan.
Nah, nek wis meremehkan niki sikap sing paling Allah, yang paling enggak bener, yang paling buruk. Ini enggak bagus. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan nek awakmu ora iso syukur, minimal ojo sampai ngremehno. Kalau kamu tidak bisa bersyukur, minimal kamu jangan meremehkan. Caranya gimana? Penyakitnya itu ada pada tamak yang ada pada dirinya, seneng dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Maka Nabi SAW ngasih solusi, unduru ilaman huwa asfala minkum. Sampeyan deloken wong sing ning ngisor. Dalam urusan nikmat apapun, lihatlah kepada yang lebih bawah, jangan lihat kepada yang lebih atas. Nyun sewu nggih. Kadang kumpul-kumpul karo kanca niku nggih sok marakno penyakit iri niku muncul. Misal kita kumpul pengajian kados ngeten niki, ngelirik sampinge, kayak kok ali-ali ini gede ya. Masya Allah. Sing disawang napa? Ali-ali. Lho kayak gelange ketok nggih. Lho, gelange ketok ngeten. Aku durung duwe. Atau dia lihat, wah wekku cilik, dia akan remehkan apa yang dia miliki. Dijawel kalau sebelah iku oleh utang. Wes ra usah mikir dado. Masyaallah. Termasuk juga misalnya reunian nggih, reuni sekolah, wis umur swidak munggah, udah umur 60 tahun, umur 50 tahun. Begitu ketemu, mulai perasaannya sudah mulai terpengaruh. Bojoku kok wis tuwa ya. Nggih, Pak, ngaten niku nggih, Pak. Kenapa nyawang bojone kancane dibandingno iki mau tak sawang-sawang kok bojoku tuwa dhewe. Banding-bandingne. Sing lanang nggih ngoten. Bojoku bunder dhewe. Subhanallah. Itulah yang terjadi ketika seorang hamba dia selalu melihat nikmat yang ada pada orang lain. Sehingga penyakit seperti ini diobati dengan cara kamu lihatlah kepada yang lebih bawah. Nek urusan donya sawang sing ngisor, nek urusan akhirat nyawang sing dhuwur. Makanya Imam Hasan Al-Basri nate ngendika, idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Dicatat, Pak. Hasan Al-Basri memberi nasihat. Kalau kamu ketemu dengan orang yang lebih unggul daripada kamu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Tujuannya apa? Biar ngelerem batin, tidak terlalu berharap dengan nikmat yang ada di tangan orang lain. Dan banyak itu terjadi. Tonggone duwe mobil anyar, insyaallah posoku ora kalah. Tonggone tuku kulkas anyar, kok ngerti wah kayak tuku kulkas anyar, insyaallah tahajudku tak tambah rakaate. Jadinya dia ketika merasa kalah dalam urusan dunia, dia akan kalahkan tetangganya bersaing dalam urusan akhirat. Itu cara biar ngelerem batin, sehingga batin ini tidak terlalu kepikiran dengan nikmat yang tidak dia miliki. Baik, dengan 3 ini jamaah, jaga kekuatan hati, hindari pantangan yang bisa menyebabkan hati makin sakit. Yang ketiga, obati sumber penyakit hati. Insya Allah orang akan bisa memiliki hati yang sehat. Dan 3 ini semuanya ada dalam kegiatan pengajian. Menjaga kekuatan batin, caranya gimana? Dengan mendengarkan tausiah. Itu seperti menambah nutrisi bagi batin. Makanya wong loron tadi kan disarankan oleh dokter pripun? Makan makanan yang bergizi, dikasih multivitamin agar kekuatannya bertahan. Yang kedua, hindari pantangan.
di tempat pengajian ada tausiah yang isinya melarang orang untuk berbuat maksiat. Jenengan ojo nglakoni maksiat, jangan berbuat durhaka kepada Allah, jangan melakukan tindakan yang intinya membuat dosa. Itu pantangan bagi batin. Sebab itu yang bisa menyebabkan sakit hati bertambah. Yang ketiga, merusak sumber penyakit dalam batin. Ada orang yang duduk di pengajian, dia bertobat kepada Allah. Masya Allah Pak Ustadz, saya tahu kalau perbuatan saya salah. Alhamdulillah, sejak saya mendengarkan pengajian Pak Ustadz, saya tinggalkan praktek-praktek riba, saya tinggalkan perbuatan maksiat dan seterusnya. Itulah pengaruh dari majelis ilmu. Mugi-mugi kalau terus seperti ini, rajin, semoga semuanya dapat husnul khatimah. Oke. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menjaga suasana batin ketika sedang sakit. Kata pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Tegese pripun, Pak? Rano wong urip kok ora lara. Gitu? Semua orang yang hidup pasti dia pernah sakit. Nyun sewu, Pak dokter nanti sakit mboten, Pak? Nggih? Pernah? Oh, Masya Allah, sering bahkan nggih. Masya Allah. Padahal niku dokter loh niku. Kadang masyarakat niku bingung, wong dokter wae lara kok. Ana sing dokter mengalami sakit komplikasi. Nah, dokter bukan Tuhan. Dia tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia manusia sebagaimana yang lain. Yang bisa menyembuhkan niku sinten? Allah. Terus dokter niku napa, Pak? Bisa mengobati, tapi tidak bisa menyembuhkan. Mengobati dengan menyembuhkan sami napa benten? Benten. Kalau mengobati itu ikhtiar, upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi kalau yang menyembuhkan, asy-syafi huwallah. Yang namanya zat sang penyembuh hanyalah Allah. Dialah yang satu-satunya bisa menyembuhkan. Nggih. Sedaya hamba, sedaya manungsa pasti pernah sakit. Dan puncak sakitnya manusia adalah kematian. Yang disebut menjelang kematian itu oleh Nabi SAW disebut dengan sekarat, sakaratul maut. Beliau pernah bersabda, innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada nuansa sekarat. Dalam kondisi seperti itulah manusia mengalami puncak rasa sakit yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang belum mengalaminya. Sehingga sakaratul maut itu hanya dialami sekali menjelang wafat. Napa wonten sing punya pengalaman? Barangkali bisa diceritakan. Aku wis arep mati ora sida ya, Pak. Sehingga kalaupun ada orang yang mengalami sakit, wah lara banget, Pak, sakit sekali, tapi setelah itu sembuh, belum sekarat. Nanti ada puncaknya lagi. Jenengan sakit seperti ini, ada yang lebih parah lagi. Di saat nyawa mau dicabut oleh malakul maut, dia mengalami puncak rasa sakit. Dah? Karena itu jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun hamba itu mengalami sakit, yang perlu dia pikirkan adalah badan boleh sakit, tapi kalau bisa hati harus selalu sehat. Bisa nggak, Pak, badan sakit hati sehat? Bisa? Bisa. Gimana caranya? Badan yang selalu merasa bahagia, ingat kepada Allah, tenang dengan apapun kondisi yang dia alami, sehat. Walaupun piyambake dalam kondisi sedang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya selalu sehat walaupun beliau pernah mengalami sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelang wafat, beberapa hari menjelang wafat, itu beliau mengalami demam yang sangat tinggi. Sampai sahabat itu merasakan panasnya badan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menyentuh kulitnya.
Ya Rasulullah, innaka latu'ak. Ya Rasulullah, Anda ini sakit yang sangat parah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, inni aku mengalami sakit marratain, 2 kali sakit yang diderita oleh manusia biasa. Jadi demamnya Nabi SAW itu panasnya lebih tinggi daripada demam manusia biasa. Kaya nopo niku Pak? Nggih, kita nggak tahu karena sahabat tidak mengukur suhu. Nggih, mboten enten termometer waktu itu ngene. Cuman sahabat ini mengatakan, ini kok panas sekali badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengalami sakit yang sangat parah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sesungguhnya para nabi itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang lebih hebat dibandingkan ujian manusia biasa. Kenapa Pak? Karena ujian itu sebanding dengan iman. Ujian itu sebanding dengan iman. Wonten teng buku niki saya tulis ya, sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai sekelompok orang, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang diuji oleh Allah dan dia ridha, maka dia nanti akan mendapatkan ridha Allah. Sing diparingi ujian sakit, diparingi ujian sakit badan atau sakit ekonomi. Wonten sakit ekonomi, awak waras, arto telas. Yang diparingi ujian ekonomi tapi dia ridho, maka nanti Allah akan ridho kepadanya. Allah ngasih pahala kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhut. Tapi siapa yang diuji oleh Allah namun piyambake kok nesu, emosi, marah, maka dia sakit fisik ditambah sakit batin. Awake wis lara, atine melu lara pindu. Kalau sudah seperti ini Pak, waliyadzubillah, dia bisa jadi dapat dosa dalam kondisi dia sedang menerima sakit, sehingga dia sakit badan dan sekaligus sakit hati. Makanya kita ingin menjadi hamba yang namanya sakit badan itu tidak mungkin bisa dihindari. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana caranya kalaupun kita sedang mengalami sakit badan namun hati tetap sehat. Ada sebuah doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa jenengan hafalkan doa ini ya. Doanya bunyinya seperti ini. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina. Pun hafal nggih? Alhamdulillah. Dereng nggih. Kula wangsuli malih. Ping pinten? Ping 3 nggih. Ping 3 hafal? Nggih, coba diikuti ya. Allahumma. Menapal? Pinter nggih. Sepisan mun hafal. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa mablagha ilmina wa mablagha ilmina. Coba divangsuli malih. Niki pripun carane mendiktekan niki, Pak? Coba sekali lagi ya. Yang pendek saja, yang pendek ya. Allahumma
La taj'al musibatana fi dinina. Yang pendek ini ya. Coba diulangi. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Pun hafal? Coba diwangsuli mulai. Allah la taj'al musibatana fi dinina. Hati-hati nggih niki donga mangke nek jenengan salah redaksi malah keliru sing dijaluk gitu. Kualik-kualik. Allahumma ya Allah la taj'al, jangan engkau jadikan, la taj'al, janganlah engkau jadikan, musibatana, musibah yang menimpa kami, fi dinina, adalah musibah yang membahayakan agama kami. Din itu apa? Agama. Jangan kau jadikan musibah kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Tegese pripun, Pak? Yang namanya musibah dunia itu tidak mungkin bisa dihindari. Sedaya menungso kakung maupun setri, baik laki maupun perempuan, ingkang kagungan harta maupun sing boten kagungan harta, yang kaya maupun yang miskin, baik dia pejabat maupun rakyat, semuanya pasti pernah sakit. Pernah sakit, nggih pernah sakit hati. Nyun sewu, pejabat nate sakit boten, Pak? Nate, pejabat pernah nggak sakit hati? Nggih? Sering. Nek wis padu niku mesti sakit hati. Apa meneh nek usum pemilu gitu. Sehingga siapapun pasti pernah mengalami yang namanya musibah. Baik musibah yang menimpa badannya maupun musibah yang menimpa hatinya. Itu semuanya. Tapi kita punya prinsip, ojo sampai musibah ini menyebabkan kita jadi kurang agamanya. Kurang agamanya pripun, Pak? Nambahi dosa. Wis lara awake, lara atine. Lara atine tegese nambahi itu dosa. Ibarat sudah jatuh ketiban ondo, sudah jatuh ketiban tangga. Ini kondisi yang paling parah. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Nek loro nggih loro, tapi aja sampai marakno dosa. Di eman-eman yang namanya hati jangan sampai sakit gara-gara orang kena penyakit. Nggih. Terus pripun, Pak, carane, Pak? Agar orang bisa terjaga dari kondisi sakit hati disebabkan karena dia melakukan perbuatan dosa. Sing nomor siji, nalikane dia sakit badan, selalu tanamkan ridho kepada Allah. Wah, niku berat ya, Pak. Nggih, niku nggih berat. Makanya ganjarannya gede. Nabi SAW mengingatkan, wong muslim niku nek lara, sakit yang dialami akan menggugurkan dosa-dosanya. Jenengan catat nggih. Wong muslim niku nek lara, wong muslim kalau sakit, sakit yang dialami pripun? Menggugurkan dosa. Sehingga dia ketika sakit, dia bayangkan, insya Allah dengan sakit yang saya derita, muga-muga dosaku do hilang. Sehingga saat dia merasakan seperti itu, insya Allah dia akan ridho kepada Allah yang telah menetapkan dia saat ini kau sedang sakit. Muga-muga dosaku hilang, menggugurkan dosa sedikit demi sedikit. Rasulullah SAW pernah bersabda, ma yusibul muslima min wasobin wala nasobin wala ghammin wala hammin
wala hazanin hatta syaukata yushakuha. Kondisi apapun yang tidak baik yang dialami oleh seorang muslim, baik rasa sakit, rasa capek, bingung, pusing, stres, sedih, sampai duri yang menancap di badannya, illa kaffarallahu biha min khatayahu, maka Allah Subhanahu wa taala bakal menjadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Terus jenengan nek untune lara cekot-cekot nggih. Lara waja niku wonten sing tilik mboten, Pak? Ya? Larane setengah mati. Rano sing nyambangi. Sing lara sing ndi to, Pak? Niki lho wajane lara. Giginya sakit. Dalam kondisi ketika dia sakit gigi, dia merenungkan, muga-muga ngilangno dosa. Karena orang ketika sabar akan hilang dosanya sedikit demi sedikit. Cara itulah yang bisa diyakini oleh seorang hamba muslim. Ketika dia sakit, dia harus sadari sakit yang dia alami itu menjadi kafarah akan dosa-dosanya. Dengan demikian dia tidak suudzon kepada Allah. Kadang nyuwun sewu nggih, wong niku nek lara kok suwe larane ra mari-mari, tidak sembuh-sembuh. Terus kan komentar, "Ya Allah, dosaku iki lho apa ya Allah? Kok ra mari-mari laraku? Kok ora waras-waras?" Ngoten nggih, Pak? Wis lali dosane. Wong dosane akeh. Sehingga ketika dia sakit terus ngresula, "Aku iki lho lara, dosaku iki apa? Kok dikai sakit kaya ngene, dikai lara kaya ngene." Oh, lali dosane itu. Padahal dosa dia banyak. Sehingga dia tidak menyadari kalau sebenarnya dia itu punya maksiat, punya dosa yang mungkin sudah dia lupakan. Tapi Allah nggak pernah lupa. Bisa jadi orang seperti ini suudzon kepada Allah. Maka kalau kita sedang sakit, jangan sampai suudzon kepada Allah, tapi sadari bahasanya dengan sakit yang kita alami, bisa jadi Allah memberikan kebaikan bagi kamu sehingga menggugurkan dosa-dosamu. Ngerti nggih? Makanya Nabi SAW menyatakan tadi ya, innallaha idza ahabbal qauma ibtalahum. Kalau Allah sedang mencintai seseorang, maka Allah akan menguji mereka. Fa in radiya falahu ridha, nek piyambake ridha, orangnya ridha, maka Allah kasih pahala. Wa in sakhita falahu sukhd, nek piyambake malah lara ati, murka, suudzon kepada Allah, maka Allah akan memberikan dosa baginya. Berbahaya. Jangan sampai sakit badan menimbulkan sakit hati. Yang pertama. Yang nomor 2, yakini bahwasanya orang yang sakit itu sedang diberi pahala oleh Allah tanpa harus beramal. Dengan sakit yang dia derita, dia bisa dapat pahala walaupun tidak sedang beramal. Nek wong sehat, aku tak golek ganjaran. Karo turu sakit boten, Pak? Wong turu kok golek ganjaran, Pak. Tapi orang sakit, dengan kondisi sakit yang dialami, dia sabar. Saya butuh istirahat, tak tidur. Wong loro turu dapat pahala. Orang sakit tidur itu bisa dapat pahala. Sing sehat turu ora entuk ganjaran. Ya, apalagi turu pas pengajian. Wah, seneng. Pengajian kok merem. Pak entuk nopo niku nggih. Makanya kalau orang sakit, dia diam saja, karo ketap-ketop mripate, ketap-ketop. Dia ngerasa wah kok kemeng-kemeng nih awak, kene loro awake ra enak kabeh, Mas. Nggih, nek ra enak kabeh ngene iki jenengan husnudzon kepada Allah. Allah kasih pahala kepada Anda, ada harapan besar di sisi Allah. Insya Allah dapat pahala. Allah kasih peringatan kepada kaum muslimin dalam Al-Quran. Nalikane para sahabat pada peristiwa perang Uhud. Perang Uhud niku perang terjadi tahun pinten? Tahun pinten perang Uhud? Tahun pinten? 3 Hijriah. Nah, mboten nang salah hadiah nek ngaten iki.
Perang yang terjadi tahun 3 Hijriah. Sebagian sahabat banyak yang berguguran. Ada yang terluka parah, ada yang sampai meninggal dunia. Maka mereka mengalami kesedihan. Madinah dalam waktu itu banyak sekali orang yang meninggal. Mungkin sekitar 70-an orang yang meninggal. Belum lagi yang terluka parah. Allah menurunkan ayat, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Nek awakmu ngalami loro, kalaupun kamu sakit, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sadarilah bahwasanya orang musyrik juga sakit sebagaimana kamu sakit. Wong kafir ya loro, awakmu ya loro. Padha-padha loro. Ora ana menungso sing ra iso loro. Mesti yang namanya orang pernah ngalami sakit. Tapi ada yang beda. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak dimiliki oleh mereka. Kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak punya Tuhan. Yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak bertuhan kepada Allah. Sehingga kalau orang itu sakit, muslim, mukmin sakit, dia sadar saya punya Allah. Dan Allah memberikan takdir seperti ini, saya sakit seperti ini, Allah ngasih pahala sama saya. Maka dia punya harapan di sisi Allah. Nah nek wong sing ra duwe Tuhan, Pak. Arep sinten? Oh enggak punya Tuhan. Dia mau berharap pahala dari siapa? Wong dia tidak punya Tuhan. Atau yang mempertuhankan yang tidak bisa memberi pahala. Dia mau berharap kepada siapa? Itulah keunggulan yang dimiliki oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim. Sakit yang dia alami akan menambah pahala baginya. Sebaliknya kalau dia tidak punya harapan seperti ini, jadinya dia nggak sabar, terus emosi, marah. Nyun sewu, jenengan kalau loro, kalau sakit, kemudian marah, apakah sakitnya sembuh, Pak? Nggih? Tambah nemen, nggih. Wong wis lara kok misuh-misuh, nesu, emosi, marah, lorone tambah nemen. Sing stroke tambah stroke, nggih. Sing kolesterol tambah mundak kolesterole, darah tinggi nggih ngoten. Sing cekot-cekot tambah cekot-cekot. Sehingga orang ini rugi berkali-kali. Tapi kalau dia sabar, wis toh sampean nesu gak nesu, misuh gak misuh, sampean emosi tidak emosi, penyakit gak bakalan hilang kalau Allah belum berkehendak untuk mencabut penyakit itu. Tapi sekarang waktunya Anda sadar bahwa Allah bisa ngasih pahala bagi mereka yang tenang hatinya, tenang ridho kepada Allah nalikane sakit. Baik. Selanjutnya yang ketiga, iringi sakit itu dengan zikir. Orang yang sedang sakit nyuwun sewu Kak, kadang dia itu meninggalkan kewajiban, niku bahaya. Aku loro ya Pak. Nah terus mau sholat, loh sakit kok malah mau sholat ki sampean piye to? Wong ki nek lara kan berarti mendekati kematian. Nah, ya meskipun enggak jaminan nggih. Ana sing lara suwe ra mati-mati nggih wonten gitu. Ada yang sehat ngerti-ngerti mati, enggak jaminan. Tapi secara umum orang kalau sakit itu kan mendekati kematian. Banyak ketika orang itu meninggal lantaran apa? Sakit dulu terus dia meninggal. Perjuangkan jadi hamba Allah sing apik sampai titik akhir, terutama di bagian akhir. Detik-detik terakhir itu jangan kau kasihkan ke setan. Detik-detik terakhir jangan diberikan kepada setan. Karena kalau diberikan kepada setan, wah, seneng setan. Kowe dhisik rajin ibadah, rajin adzan ning masjid. Wah saiki lara ra gelem salat, wah kesempatan setan. Karena kalau orang itu su'ul khotimah, semua amal baik yang pernah dia lakukan di masa silam enggak ada makna.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ngendika, tulis Pak, catet nggih. Innamal a'malu bil khawatim. Sak temene amal itu tergantung dari ujungnya. Sesungguhnya amal itu tergantung dari ujungnya. Sak temene amal niku tergantung teko pucuke. Nek pucuke apik, sedaya dianggap bagus. Nek pucuke elek, mbah dhisik niku nglakoni apik, bisa jadi hilang makna karena dia ketika mau meninggal dia melakukan aneka maksiat bahkan dosa besar. Nyun sewu nggih, sing nomor dhuwur ra gelem salat. Tapi aku ra iso salat ya Pak, nek kaya ngene. Sampeyan salat sak isane. Salat karo turu iso ora Pak? Saged tapi aja merem ngono. Maksudnya tiduran ya, bukan tidur nggih. Nggih. Jadi kalau dia masih bisa bergerak sambil berbaring, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, rukuke pripun? Nggih rukuk sambil isyarat. Sebisanya. Salat niku amalan sing paling gampang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pesan. Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Kerjakanlah salat sambil berdiri. Nek ra iso ngadeg, salat sambil duduk. Nek ra iso duduk, salat sambil berbaring. Bisa berbaring miring, nek miring mboten saged nggih melumah. Terus menghadap kiblatnya gimana, Pak? Kalau yang miring berarti ngadep kiblat, kepala di utara, miring ke kanan madhep kiblat. Itu kalau bisa. Nek mboten saged sing jenenge ranjang rumah sakit kan kadang nggak bisa ditata dengan seperti itu. Ya sudah, sebisanya. Sebisanya. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dados rana ceritane kok wong niku mboten saged salat niku rana ceritane. Selama akal masih berfungsi, maka orang itu wajib salat. Sehingga orang yang nggak salat itu cuma dua. Pertama, yang belum balik itu boleh nggak sholat, cah cilik gitu. Yang kedua, yang tidak punya akal. Kalau ada orang sudah balik kok nggak sholat, berarti kemungkinannya tidak punya akal. Karena yang boleh nggak sholat cuma ini, Pak. Kalau sudah nggak punya akal, orang gila, nah itu udah nggak wajib sholat. Selama masih punya akal, walaupun badan tidak bisa digerakkan, dia bisa sholat semampunya. Nomor dua, jangan sampai ketika sakit malah goleki dukun. Nah niki salah nggih. Itu bahaya. Kowe iki nek lara kaya ngene mbok ditambakne ning ndi? Ning kae lho. Di sana itu. Diapakno? Wah, nanti kowe disuwuk. Digolekno dukun. Dukun ini akan memindahkan penyakit ke telur misalnya. Wah. Begitu datang ke sana tutup, dukunnya sedang sakit. Dukunnya wae lara. Jarine sapa iso memindahkan penyakit ke telur, memindahkan penyakit ke ayam. Itu semuanya ngapusi. Tidak ada ceritanya sakit bisa dipindahkan dari orang ke hewan. Kalau menular bisa. Kalau menular bisa. Tapi kalau memindahkan terus sing kene mari, sing kene sembuh, ndak bisa. Itu semuanya bohong. Jangan sampai kita jadi korban para pembohong. Kalau sudah jadi korbannya para dukun, wis lara awake, lara atine, agamane rusak. Waliyadzubillah. Sehingga kadang ada orang sakit, dia sudah sakit tapi malah ngerusak agamanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati su'ul khatimah. Dijogo sing apik. Tauhid ini syarat masuk surga. Iman itu syarat masuk surga. Dan dukun itu musuh iman.
Sehingga benar. Ada testimoni yang pernah diberikan oleh salah seseorang ketika dia itu jadi korban memindahkan penyakit ke kambing. Piyambake niku kankernya sampai stadium lanjut. Mbah stadium pinten niku. Sampai dokternya itu wis ngelus dodo. Pak, kenapa nggak dari dulu Pak kesini? Loh, saya itu sudah berkali-kali datang terus nyebut nama. Piyambake niku praktek seperti ini. Nah, pripun prakteke? Memindahkan penyakit ke hewan, ke kambing. Aku ki wis modal bolak-balik tuku wedhus, wis bolak-balik dipindahkan. Pak, sampean itu korban kebohongan. Kanker Bapak sudah parah, sekarang sudah stadium sekian. Andaikan dulu beliau beli kambing untuk sedekah fakir miskin, dapat ganjaran. Tapi beli kambing untuk praktek perdukunan, akhirnya rusak akidahnya. Alhamdulillah beliau masih selamat. Setelah itu beliau bertobat, mohon ampun kepada Allah, karena ketika itu beliau telah melakukan perbuatan kesyirikan atau jadi korbannya dukun. Jangan sampai itu terjadi. Tidak ada ceritanya sakit bisa diobati dengan cara perdukunan. Kalau dukun itu bisa mengobati orang sakit, rumah sakit tutup mawon, gitu. Ganti rumah perdukunan, ngeten nggih? Wonten mboten, Pak? Rumah perdukunan teng Ponorogo. Oh, terus para dukun berkumpul. Dukun spesialis loro untu, dukun spesialis ginjal, dukun spesialis paru-paru, dukun penyakit dalam. Ada kayak gitu? Sepanjang sejarah itu tidak ada. Kenapa? Ngapusi semua itu. Semuanya bohong. Maka hati-hati, jaga iman. Kalaupun sakit, jangan sampai melakukan praktek perdukunan, karena ini bisa ngerusak iman. Nek wis kelakon itu bisa sampai suul khotimah. Niki kula kebablasan lho niki. Jam pinten? Saniki jam pinten? Kurang 10 menit nggih, pun. Nggih. Nek wis dikasih peringatan iki kudu leren nggih. Nggih, pun cekap nggih. Alhamdulillah, demikian yang bisa kita berikan. Semoga jadi materi yang bermanfaat. 10 menit ini kesempatan untuk para peserta, kita gantian. Nggih. Pripun niki? Ada mikrofon? Nggih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Untuk para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustadz, pernah seorang Ustadz di sebuah kajian menyampaikan hadis Nabi tentang penyakit ain, bahwa salah satu hal yang bisa mendahului takdir itu adalah ain. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana hakikatnya penyakit ain itu sendiri, serta bagaimana nasihat Ustadz agar kita semua bisa terhindar penyakit ain, serta yang terakhir, jika kita misal terkena penyakit ain itu sendiri, bagaimana cara menyembuhkannya? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tentang penyakit ain, Nabi SAW pernah bersabda, al-ainu haqqun. Penyakit ain niku bener. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, wa iyyakadul ladzina kafaru layuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra. Hampir saja orang-orang kafir itu mau menggelincirkan kamu, mau menyakiti kamu bi absarihim, dengan pandangan mata mereka. Tegasnya adalah, maksudnya adalah dengan penyakit ain. Jadi penyakit ain itu seperti ini. Semua penyakit itu Allah yang menakdirkan. Sudah ya, satu. Namun ada sebabnya. Ada sebabnya. Contohnya, misalnya penyakit batuk. Apa sebabnya? Oh, macam-macam.
bisa karena alergi, bisa karena virus, bisa karena ini dan seterusnya. Ada sebabnya. Sehingga Allah takdirkan penyakit, dan penyakit itu ada sebabnya. Nah, sebab penyakit ain itu adalah pandangan mata yang diiringi dengan hasad atau diiringi dengan takjub. Bahasa kita, orang melihat orang lain dalam kondisi gumun, takjub ya. Baik. Ketika ada pandangan mata diiringi dengan hasad, misalnya ada orang melihat barang orang lain, tapi orang seneng, sehingga saat dia mandang itu diiringi dengan dongkol, benci, hasad, memandang barang itu, maka bisa jadi barang itu rusak disebabkan karena pandangan mata tadi, atau karena pandangan takjub, pandangan heran, gumun, wape misalnya. Tapi saat dia gumun, saat dia takjub, dia tidak memuji Allah, dia melupakan Allah yang memberikan nikmat itu. Maka Allah nggak ridho ketika ada hamba menerima nikmat atau melihat nikmat, kemudian dia kagum kepada nikmat itu, tapi malah melupakan zat yang memberi nikmat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kurangi nikmat itu dengan cara nikmat itu mengalami sakit. Contoh nggih, cah cilik, ada bayi, lucunya, lucu dan seterusnya, imut-imut, cakep dan seterusnya, dipuji dengan pujian berlebihan, dengan pandangan takjub, pandangan heran, pandangan penuh dengan keheranan, tapi tidak memuji Allah. Terus mulai bayi ini panas, demam. Kenapa ini? Kena penyakit ain. Biasanya kan bayi kalau ngerti-ngerti apa? Loh kok panas, wengi panas. Kenapa itu terjadi? Karena ini bayi mengalami sakit ain. Nggih. Makanya nyuwun sewu nggih, Bapak Ibu, kalau lihat bayi yang lucu, kemudian jenengan heran, takjub, lalu memujinya atau apapun, jangan lupa mengucapkan Masya Allah. Walaula iddakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwwata illa billah intarani ana aqalla minka malan wa walada. Andaikan kamu ketika masuk ke dalam kebunmu kau mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, maka kau tidak akan mengalami situasi seperti ini. Nah, itu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Kalau kamu, ini kan ada di surat apa? Surat apa? Al-Kahfi. Cerita tentang sinten? Sahibul Jannatain. Ada pemilik dua kebun yang bagus. Samping kanan kirinya isinya kurma, tengahnya isinya anggur, dan semuanya tumbuh subur. Di antara dua kebun itu ada sungai yang mengalir, sehingga nuansa kebun itu seperti taman yang indah penuh dengan buah subur, sampai membuat pemiliknya takjub. Takjubnya dia kepada kebun itu sampai dia mengatakan ma'adzunnu sa'ata qa'imatan wa ma'adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku merasa kebunku ini tidak akan rusak selamanya. Nah, kadang ada orang yang terlalu gumun, takjub kepada usahanya itu sampai bilang, "Nek perusahaan koyong ini sehat, perusahaannya bagus, ini orang bakalan bangkrut sampai 7 turunan." Kadang kan ada orang ngomong kayak gitu ya, duitnya niku Pak wonge sugih, duitnya oke, orang bakalan entek dinikmati 7 turunan. Itu bahaya itu. Bisa jadi ketika Allah balas, dirusak oleh Allah usaha itu dalam sekejap hilang. Dalam sekejap bisa hilang. Itu yang dimaksud dengan penyakit ain. Terus gimana cara mengobatinya? Kalau tiba-tiba sakit, diobati dengan cara ruqyah. Diobati dengan cara ruqyah. Sebenarnya ada pengobatan yang lebih manjur, yaitu yang ain tadi, yang menjadi sumber ain, yang ngomong takjub tapi dia tidak memuji Allah, dia disuruh untuk wudhu. Nah, tapi kan kadang kita nggak tahu siapa Pak orangnya Pak. Ya nggak tahu karena banyak orang yang ketemu tadi.
Piyambake wudu, terus setelah itu air wudunya ditampung, kemudian diusapkan kepada orang yang sakit ain tadi, insya Allah cepat sembuh. Cuman kalau kita nggak tahu siapa orangnya yang tadi melihat dengan ain, melihat dengan perasaan ujub, jadinya kita tidak bisa menyuruh siapapun untuk wudu. Wallahu a'lam. Nggih. Pun cekap? Ini adalah kitab. Ini dari tertulis ini. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya atau penutupnya. Tolong nasihat Ustadz agar akhir hayat kita husnul khotimah. Niki kajian 2 jam nih Pak. Bagaimana menggapai husnul khotimah? Singkat. Singkatnya nggih, istiqomah. Karena orang yang istiqomah nanti akan diberi balasan oleh Allah untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Ada pesan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Beliau pernah menyampaikan seperti ini. Man 'asha 'ala syai' mata 'alai wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alai. Siapa yang punya kebiasaan tertentu, maka dia akan dimatikan, diwafatkan oleh Allah sesuai kebiasaannya. Dan siapa yang mati dalam kondisi tertentu, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai kondisi saat dia mati. Niku rumusnya nggih. Jadi kebiasaan itu yang akan menjadi akhir dari hidup. Sehingga ada orang yang punya kebiasaan nyun sewu nggih. Misalnya kebiasaan sing dipikir iki mung donya, ngitung duit terus seperti itu. Sampai ketika dia mati, dia itu ngitung. Duitku sakmene, iku loro wis arep mati. Dia sak ngitung. Sejina 10, sejina 10, sejina 10. Lurus nggih, Pak? Sejina niku pinten? 10. Sak lusen rolas. Nggih bener. Sejina niku 10, sak lusen niku Tapi mepet mati lho ngomong kaya ngono. Saking terbiasanya dia dengan ngitung duit. Ada simbah-simbah niku pun sepuh. Tapi saya mikir napa nimbang beras, saya mikir. Yang seharusnya dia sudah mulai istirahat, sudahlah fokus saja untuk ibadah. Tapi nggak seneng dia dengan ibadah, dia senengi ngitung barang. Ya sampai tua, sampai mati ya, sing dipikir mau ngitung barang. Ada juga misalnya yang dipikir permainan. Saya pernah dapat cerita ada orang ketika mau mati skak gitu ya. Harap mati kok sekak. Jadi saat dalam kondisi seperti itu dia punya kebiasaan yang buruk. Makanya mulai dari sekarang, mumpung masih kuat untuk ngelakoni ketaatan, mari kita biasakan diri kita untuk beramal baik, lahir batin, atine nggih ditoto. Bagaimana caranya agar selalu husnudzon kepada Allah, punya harapan di sisi Allah, sehingga banyak berharap kepada Allah. Bapak-bapak tetap jaga rajin ke masjid. Terus seperti itu. Muga-muga sakit meninggal di dalam masjid. Terhormat enggak? Nggih. Ibu-ibu pengen mati teng pundi? Teng pasar apa teng mall? Hah? Mulia mana? Mati di masjid atau mati di rumah sakit? Di masjid rumah sakit. Masya Allah. Sehingga kalau kita meninggal di tempat yang mulia, semoga itu tanda kita dapat husnul. Mudah-mudahan terjaga hati ini dari perbuatan, jangan sampai ngelakoni syirik, jangan sampai duwe dengki, duwe iri. Wis tuwa kok seiri karo kanca, nggih. Nyuwun sewu, sadar diri dengan usia kita mau pulang untuk selamanya, jangan dibebani dengan seneng padu karo tangga. Nggih?
Karena gesekan dengan orang itu jadi beban, sehingga ganggu kita sebelum pulang selamanya. Pulang selamanya ini kuteng pundi? Alias mati. Sedaya kan mau pulang untuk selamanya. Persiapkanlah bekal sebelum pulang untuk selamanya. Tinggalkan yang perlu ditinggalkan. Wis rawayahe padu, wis rawayahe dengki, wis tuwa kok tegang karo liyane. Nggih, kadang kan ada orang tua tapi gak seneng karo iki kan. Sampeyan ki wis tuwa. Sudahlah, saling minta maaf saja. Sing digoleki apa to? Nggih. Bapak sing pun sepuh. Si arep nambah bojo mboten? Saestu lho ya. Mboten. Mangkane wis rasa rebutan donya gitu. Kadang padu karo kanca mau rebutan, Pak sing digoleki apa? Wis arepmu mulih. Nek wis arep mulih, tinggalkan beban biar tidak jadi penghalang sebelum kita menghadap Allah untuk selamanya. Wallahu a'lam. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma arzuqna al-husnal khatimah wan najata minan nar. Allahumma adkhilna al-jannah wan najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.